Adik-adik, siapa di antara kalian yang nggak pernah bercermin? Kakak yakin di antara kita semua pasti pernah bercermin untuk memastikan penampilan terbaik dari diri kita. Akan tetapi, apakah adik-adik pernah mencermati lebih lanjut bayangan hasil pencerminan dari diri kita? Seperti bentuk dan jaraknya. Untuk lebih memahami mengenai pencerminan, kita simak video berikut ini. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Yosef. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai pencerminan. Atau dalam topik kali ini sering disebut dengan refleksi. Tapi istilah refleksi kali ini berbeda dengan pijat refleksi ya. Oke adik-adik, agar lebih paham, kita simak ilustrasi berikut ini. Ilustrasi pertama. Jika terdapat sebuah kelereng ditaruh dengan jarak 50 cm di depan cermin, maka bagaimana hasil refleksi atau pencerminannya ya? Seperti yang adik-adik bisa lihat, hasil pencerminannya juga berupa kelereng. Dengan jarak antara bayangan dengan cermin pun sama panjang, yaitu 50 cm seperti jarak asli. Jika kita misalkan kelereng sebagai suatu titik P dan bayangan kelereng sebagai titik P aksen, dan kita hubungkan antara titik asal dengan titik bayangan, dalam hal ini P dengan P aksen, maka garis yang terbentuk tersebut akan tegak lurus dengan cermin. Jadi, bayangan yang terbentuk akan menghasilkan bentuk titik yang sama dengan jarak yang sama. Dan garis yang menghubungkan akan tegak lurus dengan cermin. Ilustrasi yang kedua. Jika Didu dengan tinggi badan 1,8 meter berdiri di depan cermin dengan jarak 1 meter, maka bagaimana ya hasil pencerminannya? Pencerminannya akan dihasilkan bayangan berupa sosok Didu dengan tinggi yang sama dan jarak bayangan ke cermin sama seperti jarak Didu ke cermin. Kita misalkan Didu dengan tinggi 1,8 meter sebagai sebuah garis. Maka ketika akan direfleksikan, kita dapat merefleksikan titik A, yaitu ujung kaki Didu, dan titik B, yaitu ujung kepala Didu, menjadi A aksen dan B aksen. Jarak A ke cermin sama dengan jarak A aksen ke cermin. Sementara jarak B ke cermin sama dengan jarak B aksen ke cermin. Panjang garis A aksen B aksen sama dengan panjang AB. Apabila kita tarik garis A ke A aksen dan B ke B aksen, maka kedua garis tersebut dapat dipastikan sejajar. Jadi, jika sembarang garis AB direfleksikan terhadap sebuah garis menghasilkan bayangan A aksen B aksen, maka panjang AB sama dengan A aksen B aksen dan A aksen sejajar B aksen. Lanjut ke ilustrasi yang ketiga ya adik-adik. Selain titik dan garis, berikutnya kita memiliki sebuah bidang yang akan direfleksikan atau dicerminkan. Semisal terdapat prisma segitiga dengan ukuran tertentu ditaruh di depan cermin. Maka hasil bayangan refleksinya akan sama, berupa prisma segitiga juga. Apabila kita gambarkan pada bidang datar, maka prisma tersebut terlihat sebagai sebuah segitiga. Kita beri nama segitiga ABC. Jika direfleksikan, kita hanya perlu merefleksikan titiknya, yaitu titik ABC
refleksi titik akan menghasilkan titik dengan jarak yang sama. Maka kita akan memperoleh titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Selanjutnya, kita hanya perlu menghubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadi sebuah bidang segitiga yang sama dengan segitiga asal. Jadi, kita bisa lihat pada gambar bahwa garis A aksen, B aksen, dan garis C aksen semuanya tegak lurus terhadap cermin. Dan hubungan ketiganya saling berjajar. Baik adik-adik, melalui ketiga ilustrasi tadi kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, jarak titik asal terhadap cermin sama dengan jarak titik bayangan terhadap cermin. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik awal dengan titik bayangan akan tegak lurus terhadap cermin. Yang ketiga, garis-garis yang terbentuk dari titik asal dengan titik bayangan akan memiliki hubungan saling sejajar. Oke adik-adik, sama dalam kehidupan kita. Jika hati kita baik, maka yang tercermin dalam kehidupan kita adalah perilaku yang baik. Oke deh adik-adik, udah dulu ya ngomongin tentang hati. Mantapkan hati untuk terus belajar. Sampai jumpa.